Shalom, puji Tuhan, kita ada lagi di hari ini. Mari kita menyambut dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur buat hari baru, hari rahmat-Mu yang penuh dengan kasih setia. Kami menyambut dan mau mengisi dengan firman-Mu. Kiranya roh hikmat pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah sekalipun tidak menghasilkan dan kehilangan. Nah, Bapak Ibu, Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang diperkirakan hidup di kerajaan Yehuda pada abad ke-7 sebelum Masehi. Habakuk menutup nubuatnya dengan doa. Nah, saat-saat ini banyak orang tentu mengalami kekecewaan dan keputusasaan oleh karena segala hal yang sudah dia rencanakan, rancangkan, pikirkan, bahkan mungkin yang sudah dia tabur, pada kenyataannya tidak terjadi atau tidak terwujud sebagaimana mestinya. Bahkan bisa jadi lebih parah lagi, apa yang sudah dia tanam, tabur, tidak menghasilkan apa-apa. Inilah yang digambarkan oleh Nabi Habakuk. Dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kemudian kekecewaan dan keputusan itu semakin dalam dirasakan oleh karena segala yang sudah dia miliki atau dia punyai, contoh keamanan dan kenyamanan, materi dan fasilitas, itu hilang, rahib, bahkan habis lenyap. Digambarkan di ayat 17, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi ada ungkapan yang berkata, banyak orang tidak bisa menikmati hidup karena tidak memiliki apa-apa atau tidak mempunyai apa-apa. Tetapi lebih banyak lagi orang memilih untuk tidak mau hidup alias bunuh diri karena segala yang dia miliki dan punyai sudah tidak ada lagi dan tidak jadi apa-apa. Nah, inilah masalah, inilah sumber dan penyebab kekecewaan terbesar dan terberat dalam setiap kehidupan seseorang. Tetapi pertanyaannya, bagaimana Habakuk bisa menghadapi situasi yang demikian? Nah, dalam ayat 18-19 Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, dari pernyataan Habakuk ini ada dua sikap Habakuk yang tentu menjadi berkat. Yang pertama, mengapa dia bisa menghadapi dan dia bisa siap? Yang pertama karena dia punya hati yang bersyukur. Dikatakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk menyadari bahwa kerugiannya, kesusahannya tidak bisa dibandingkan, apalagi disejajarkan dengan keselamatan yang telah ia dapatkan di dalam Tuhan. Bukankah semua itu juga dari Tuhan dan oleh karena Tuhan juga? Ya, belajar dari Ayub soal kepemilikan. Ya, dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana Habakuk bisa menghadapinya? Yang kedua, dia beriman. Dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Artinya Habakuk percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan baginya. Habakuk mengamininya dengan berkata, orang yang benar akan hidup oleh iman percayanya. Habakuk 2 ayat 4b, Roma 1 ayat 17. Nah, bagi Habakuk berkat Tuhan akan tercurah atas hidupnya. Berkat itu digambarkan Habakuk dengan Tuhan membuat kakinya seperti kaki rusa. Tuhan akan membiarkannya berjejak di bukit-bukitnya. Artinya memang bisa saja berkat itu tidak dalam bentuk materi, tidak dalam bentuk mungkin ya hal-hal mujizat dan perkara-perkara yang besar, tetapi dalam bentuk penyertaannya dan bentuk kekuatan, dalam bentuk pemeliharaannya. Sehingga dikatakan dalam masa yang sukar, masa yang susah dan menderita, keberadaan yang dialami oleh orang Israel dan bahkan Habakuk itu sungguh-sungguh dibuat Tuhan kuat, tahan uji, tahan banting, bahkan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Pertanyaannya bagi kita, sekalipun tak menghasilkan dan kehilangan, pertanyaannya, masihkah
engkau percaya kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong, dan kiranya kita terus hidup untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami Tuhan di tengah situasi keadaan yang sulit. Biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan ada, dan Engkau lah yang memberi kami kekuatan sehingga kami bisa berkemenangan melalui setiap pergumulan yang ada. Sehingga hidup kami tidak dapat berdosa, tetapi didapati berkenan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.